Halo, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, yaitu mengenai binary search, iteratif, dan rekursif. Nah, pertama-tama, saya Joshua akan menjelaskan mengenai gambaran umum program, dan kemudian akan memeran program tersebut. Nah, jadi binary search itu adalah sebuah algoritma searching untuk array terurut dengan menggunakan sebuah interval pencarian yang akan terus dibagi setengah sampai menemukan nilai yang ingin dicari. Jadi jika misalnya memiliki sebuah interval dan kemudian nilai yang ingin dicari lebih tinggi dari nilai tengah dari interval tersebut, maka interval tersebut akan dibagi dua dan kemudian akan diambil bagian yang atas. Nah, jadinya adalah algoritma binary search yang non rekursif dan kemudian ini adalah algoritma yang rekursif. Nah, jadi kalau algoritma ini akan menerima sebuah nilai n, yaitu jumlah dari isi array, dan kemudian akan menerima array terurut tersebut, dan kemudian akan menerima sebuah key, yaitu nilai yang akan dicari. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam algoritma binary search. Ini adalah algoritma yang akan melakukan binary search terhadap array. Jadi untuk mencoba memeran kedua algoritma ini, di sini sudah dibikin jadi exe untuk non rekursif dan rekursif, dan di sini ada beberapa test case yang bisa dicoba. Jadi misalnya kita buka yang 10 txt ini adalah sebuah test case, yaitu 10 array beranggotakan 10. Ini isi arraynya, ini adalah nilai yang dicari, 100, nilai isinya 100. Nah, jadi untuk mencoba gambaran ini kita coba menggunakan CMD. Kita coba berarti rekursif 10.txt. Jadi kan dibilang angka tersebut ditemukan pada indeks ke-9, dan ini adalah waktu program yang berjalan. Kemudian kita coba untuk yang non rekursif. Oke, ini adalah hasilnya juga. Kita coba untuk yang 100. Ini adalah hasil running beserta timenya. Kemudian untuk yang non rekursif, untuk angka 99 sama. Kemudian jika misalnya kita ingin mencoba 1000, untuk yang rekursif di indeks ke 0 temukannya. Kita coba yang non rekursif, bukan ke indeks ke 0 juga. Kita coba yang 10.000. Bukan ke indeks ke 9.999. Untuk yang non rekursif itu akan memberikan hasil yang sama, yaitu di indeks 9.999. Baik, yang selanjutnya saya Kevin Usmayadi Wijaya akan menganalisa kompleksitas waktu dari fungsi binary search yang iteratif. Oke. Ini merupakan fungsi pseudocode iteratif binary search. Nah, dalam menghitung kompleksitas waktu, kita perlu memperhatikan beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama, kita menentukan basic operation-nya terlebih dahulu. Pada algoritma ini terdapat beberapa basic operation. Yang pertama yaitu basic operation perbandingan, batas bawah apakah kurang dari batas atas, lalu ada penjumlahan, ada pembagian, ada perbandingan lagi, perbandingan, ada penjumlahan, perbandingan, dan yang terakhir pengurangan. Yang langkah selanjutnya kita menentukan berapa banyak basic operation yang tadi telah disebutkan dieksekusi. Nah, kita misalkan n-nya sama dengan 8. Nah, karena median ini setiap perulangan ini dieksekusi, maka n-nya akan dibagi 2.
Maka ketika n-nya sama dengan 8, basic operation-nya dijalankan sebanyak 4 kali. Nah, ketika n-nya sama dengan 4, maka dijalankan sebanyak 2 kali. Dan seterusnya. Sehingga dari ini kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa apabila n sama dengan 8, maka kita juga dapat tulis sebagai 2 pangkat 3. Sehingga diperoleh n sama dengan 2 pangkat 3. Atau kita bisa tulis k sama dengan log 2n. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan berapa banyak basic operation per kategori. Kita anggap bahwa comparison, perbandingan, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan memiliki kompleksitas waktu yang berbeda sehingga akan dipisah. Nah, yang pertama, comparison. Untuk comparison ini, karena fungsi menggunakan while, maka kita menggunakan penjumlahan sum. Batas atasnya seperti yang sudah dihitung tadi, log 2n, dan i-nya sama dengan 1, batas bawahnya 1. Lalu, banyaknya comparison ada 3, yaitu yang ini, dan ini. Nah, setelah itu melalui aturan sum, kita dapat tulis juga sebagai berikut. 3-nya dipindahkan ke depan. Lalu melalui aturan sum juga, bahwa sum 1 itu dapat kita tulis upper, min, lower, ditambah 1. Uppernya log 2n, lowernya 1, ditambah 1. Sehingga kita peroleh. Nah, untuk comparison, banyaknya dieksekusi yaitu sebanyak 3 log 2n. Lalu yang selanjutnya untuk addition. Kita misalkan dengan an, seperti yang sudah dijelaskan, ini menggunakan perulangan, maka pakai sum. Batas atasnya log 2n, batas bawahnya i sama dengan 1. Dan banyaknya penjumlahan di algoritma ini, yaitu sebanyak ada 2. Yang ini, dan yang ini. Nah, setelah itu sama seperti yang di atas, 2-nya bisa dikedepankan. Lalu kita menggunakan rumus sum upper min lower ditambah 1. Uppernya log 2n, lowernya 1 ditambah 1. 1-nya habis. Hingga hasilnya 2 log 2n. Lalu yang selanjutnya untuk division, pembagian, ada 1. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan while, pakai sum, batas atasnya log 2n, batas bawahnya 1. Banyaknya basic operation-nya ada 1. Langsung saja menggunakan upper min lower tambah 1, sehingga diperoleh log 2n. Lalu yang selanjutnya subtraction atau pengurangan. Pengurangan di algoritma ini ada 1, yaitu yang ini, batas atas sama dengan batas atas dikurang 1. Maka kita misalkan dengan Sn. Karena ini menggunakan while sih, jadi kita dapat tulis sum. Batas atasnya log 2n, batas bawahnya 1. Banyaknya basic operation pengurangan ada 1. Sama seperti division, hasilnya log 2n. Nah, yang selanjutnya kita gabungkan hasil comparison, subtraction, division, dan addition. Kita jumlah-jumlahkan untuk memperoleh kompleksitas waktu dari algoritma ini. Nah,
untuk yang comparison, ditambah yang addition, ditambah yang division, dan ditambah yang subtraction. Kita peroleh untuk yang Cn-nya tadi 3 log 2n, untuk yang An-nya 2 log 2n, dan untuk yang Dn-nya sama Sn-nya log 2n. Kita keluarkan log 2n-nya, maka diperoleh sebagai berikut. 3C untuk yang comparison, ditambah 2C untuk yang addition, ditambah C untuk yang division, dan ditambah C untuk yang subtraction. Dikali log 2n. Oke. Yang selanjutnya kita menentukan notasi asimptotik. Notasi asimptotiknya kita ambil yang paling signifikan, yaitu log 2n. Kita dapat big O-nya log n. Oke, yang selanjutnya untuk kelas efisiensinya dari log n, yaitu logaritmik. Kasus ini merupakan kasus worst case karena key yang dicarinya ada di array awal, akhir, atau key-nya tidak ada di dalam array. Semua operasi yang ada di fungsi ini akan dieksekusi sepenuhnya. Nah, lalu bagaimana untuk kasus yang tercepatnya? Nah, kasus tercepatnya terjadi apabila angka yang dicarinya, key yang dicari di dalam array berada di indeks median, sehingga hanya satu basic operation yang dijalankan, yaitu batas bawah, yaitu comparison ini, batas bawah apakah kurang dari sama dengan batas atas, lalu fungsi akan masuk ke perbandingan ini dan akan langsung return mediannya, sehingga Tn-nya sama dengan 1. Dan time efisiensinya konstan. Oke, mungkin sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Prigianto dari kelompok B Research dengan NIM 130119427 dari kelas IF4308. Saya akan menjelaskan recursive binary search. Berikut kode yang sudah kami buat. Saya akan mencari basis dan recurrence terlebih dahulu. Di sini kita mengetahui basisnya yaitu if BA kurang dari BB, return min 1. Dan recurrence-nya if A array mate kurang dari K, return recursive binary search, sama else-nya. Selanjutnya saya akan mencari basic operation dari basis dan recurrence-nya. Di basis tidak ada basic operation karena return min 1. Di recurrent terdapat 3 basic operation, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi pembagian. Selanjutnya saya akan mencari relasi rekursi. Pada basis, kita mengetahui tidak terdapat basic operation, sehingga Tn sama dengan 0 untuk N sama dengan 1. Dan pada recurrence kita mendapatkan satu operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan satu recursive binary search, yaitu N bagi 2. Jadi kita mendapatkan Tn sama dengan Tn bagi 2 plus 3 untuk N lebih besar 1. Selanjutnya kita konversi ke relasi dan rekursi. Kita mencari sampai algoritma tersebut berhenti, dan berhenti pada Tn bagi 2i plus 3i, didapatkan dari pola ini. Pertama, Tn bagi 2
plus 3. Kedua, Tn bagi 4 plus 3 plus 3. Kenapa bisa 4? Karena dikali 2. Di sini ditambah juga jumlah yang pertama, plus 3. Selanjutnya, Tn bagi 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan juga plus 3. Dan kita mendapatkan pola tersebut. Setelah mendapatkan ini, kita mencari Tn bagi 2i supaya jadi T sama dengan T1. Setelah itu T coret dan N bagi 2i sama dengan 1. Selanjutnya 2i pindah ke kanan, jadi N sama dengan 2i. Selanjutnya dapat I sama dengan log 2N. Nah, dari sini kita mendapatkan I dan N. Selanjutnya kita masukkan ke Tn sama dengan Tn bagi 2i plus 3i. Tn sama dengan Tn bagi 2i. 2i diganti dengan N plus 3 I-nya diganti dengan log 2N. Dapatkan N bagi N 1 plus 3 log 2N. Setelah itu kita mendapatkan Tn sama dengan 3 log 2N log N. Dan kita mendapatkan kelas efisiensinya, yaitu logaritmik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putra Rosyadi dari F4308 dengan NIM 13011190307. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario input dan grafik. Untuk skenario input yang pertama, untuk N sama dengan 10, memiliki nilai atau key yang dicari yaitu 8950. Untuk letak indeks 8950 ini berada di indeks terakhir pada array. Selanjutnya, untuk N sama dengan 100, memiliki nilai atau key yang dicari yaitu 9852. Untuk nilai 9852 ini berada pada indeks terakhir pada array. Lalu selanjutnya untuk N sama dengan 500, memiliki nilai atau key yang dicari yaitu 9964. Untuk nilai 9964 ini berada pada indeks terakhir pada array. Selanjutnya untuk N sama dengan 1000, memiliki nilai atau key yang dicari yaitu 80. Untuk nilai 80 ini berada pada indeks pertama pada array. Lalu selanjutnya, untuk N sama dengan 5000, memiliki nilai atau key yang dicari yaitu 9. Untuk 9 ini berada pada indeks pertama pada array. Selanjutnya, untuk N sama dengan 10.000, memiliki nilai atau key yang dicari yaitu 99998. Untuk nilai ini berada pada indeks terakhir pada array. Selanjutnya saya akan menjelaskan skenario input beserta waktu eksekusi dan grafik. Untuk algoritma binary search iteratif dengan skenario input N sama dengan 10, memiliki waktu eksekusi 0,002 detik. Untuk N sama dengan 100, memiliki waktu eksekusi 0,002 detik. Lalu selanjutnya untuk N sama dengan 500, memiliki waktu eksekusi 0,003 detik. Lalu selanjutnya untuk N sama dengan 1000, memiliki waktu eksekusi 0,004 detik. Lalu selanjutnya N sama dengan 5000, memiliki waktu eksekusi 0,005 detik. Dan yang terakhir, yaitu N sama dengan 10.000 memiliki waktu eksekusi 0,006 detik. Selanjutnya untuk algoritma binary search rekursif memiliki skenario input untuk N sama dengan 10, waktu eksekusinya yaitu 0,001 detik. Selanjutnya, untuk N sama dengan 100 memiliki waktu eksekusi 0,001 detik. Lalu selanjutnya,
N sama dengan 500 memiliki waktu eksekusi yaitu 0,001 detik. Untuk N sama dengan 1000 memiliki waktu eksekusi 0,002 detik. Selanjutnya, untuk N sama dengan 5000 memiliki waktu eksekusi yaitu 0,002 detik. Dan yang terakhir, untuk N sama dengan 10.000 memiliki waktu eksekusi 0,003 detik. Di samping tabel skenario input dan waktu eksekusi terdapat grafik. Bisa kita lihat pada keterangan untuk garis berwarna jingga menandakan ini merupakan untuk algoritma binary search iteratif. Yang kuning, untuk garis yang kuning merupakan tanda untuk algoritma binary search rekursif. Bisa kita lihat pada grafik untuk garis horizontal yang berada di bawah merupakan skenario input. Dan untuk garis yang di samping kiri yang ke atas ini merupakan waktu eksekusi dalam detik. Bisa kita lihat untuk algoritma binary search rekursif memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat. Dan bisa kita lihat juga selisih antara kedua algoritma ini. Untuk selisih waktu dengan N sama dengan 10 memiliki selisih 0,001 detik. Lalu untuk N sama dengan 100 memiliki selisih waktu yaitu 0,001 detik. Lalu selanjutnya untuk N sama dengan 500 memiliki selisih waktu yaitu 0,002 detik. Lalu selanjutnya untuk N sama dengan 1000 memiliki selisih waktu 0,002 detik. Lalu selanjutnya untuk N sama dengan 5000 memiliki selisih waktu yaitu 0,003 detik. Dan yang terakhir untuk N sama dengan 10.000 memiliki selisih waktu yaitu 0,003 detik. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.